Wa mara Ibrahim, dan berjalanlah Ibrahim bin Adham sukal Basrati, itu ke pasar Basrah. Fajtama'an nas ilaih, maka berkumpullah manusia kepadanya. Wa qalu, dan mereka bertanya kepada Ibrahim bin Adham, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, itu gelar beliau. Ma lana nad'u fala yustajab, kamilah senantiasa berdoa tapi belum dikabulkan oleh Allah. Kira-kira penyebabnya? Itu pertanyaannya. Kemudian Ibrahim bin Adham berkata, qala li'anna qulubakum matat, itu disebabkan karena hati kamu sekalian mati. Disebabkan pula dengan bi asyarati asya'a, matinya hati disebabkan karena 10 macam hal. Kita masuk yang pertama. Al-awalu araftumullah falam tu'addu haqqahu, kamu sekalian tahu kepada Allah, kenal kepada Allah, falam tu'addu haqqahu, tapi tidak engkau tunaikan hak Allah. Itu yang pertama. Seandainya lah kita, Bapak dan Ibu sekalian, ditanya, seluruh manusia pasti kenal siapa Allah. Sekafir-kafirnya orang, setangka-tangkanya manusia, ketika ditanya siapa Allah, pasti mereka tahu. Pasti mereka tahu. Walaupun agamanya berbeda. Namun yang jadi masalah adalah walam tu'addu haqqahu. Mereka orang-orang yang kenal, termasuk mungkin di antara sebagian orang-orang Islam, kenal siapa Allah, tapi hak Allah tidak ditunaikan. Kalau berupa hak milik Allah, berarti kewajiban bagi kita manusia. Artinya kewajiban kita sebagai manusia, sebagai makhluk, itu tidak kita bayarkan, tidak kita tunaikan. Kalau dalam istilah lain, nikmat Allah kita pakai. Itu poin yang selanjutnya ada tuh tapi syukurnya tidak kita bayarkan dulu. Itu istilah. Nah, kita kaji yang pertama dulu, yaitunya kita kenal kepada Allah, tapi hak Allah tidak kita bayarkan, tidak kita tunaikan. Dalam bentuk apa itu? Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, yang dalam bentuk kewajiban, itu adalah hak Allah yang harus kita tunaikan, apapun itu. Kita ambil contoh. Ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya beberapa hal. Yang pertama, akhbirni anil Islam. Ya Rasul, kabarkanlah oleh engkau akan aku tentang Islam. Kemudian Nabi SAW menjawab, Al-Islam, yang dimaknai dengan Al-Islam itu di dalam majalis Susaniyah adalah hakikatuhu, hakikatnya Islam. Bukan hanya sekedar bertanya Islam itu apa yo gitu. Islam itu iko, bukan hanya sekedar itu. Tapi laki-laki yang datang kepada Nabi tadi bertanya tentang hakikat Islam itu, apa yang sebenarnya. Kalau orangnya tentu akan
disampaikan pula hakikat seorang yang muslim iko hal gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita beragama Islam, KTP kita Islam, tapi hakikatnya muslim itu apa? Tidak tahu. Hakikatnya Islam itu apa? Tidak dilaksanakan. Bukan hanya sekedar itu, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita ambil contoh. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menjelaskan tentang watuqimas sholata dan mendirikan engkau akan salat. Nah, di situ artinya adalah bi anta'ti bi arkaniha wa syurutiha wa tuwazibu 'alaiha fi awqatiha. Ada 3. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang salat kepada seorang laki-laki yang bertanya tentang Islam tadi, digambarkan di situ bahasa yang dikatakan dengan mendirikan salat itu adalah bi antati arkaniha, menyempurnakan rukun-rukun salatnya. Jadi kalau kita salat rukunnya tidak sempurna, berarti kita ada mendirikan salat. Nah, itu bahasanya. Kemudian wasyurutiha, dan syarat-syaratnya. Kalau kita kan salat, lengkapi dulu, sempurnakan dulu syarat-syaratnya. Sucikan dulu. Apa? Yo badan awak, yo pakaian awak, yo pikiran awak, yo hati awak. Itu syaratnya. Ketika syarat itu alun terpenuhi, maka tidak salah. Allah sampaikan tadi, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin aku akan menerimanya? Walaupun secara kajian fikih, secara kajian fikih syariat, ketika badan kita lah suci, pakaian kita lah suci, tampik kita syarat lah suci, syaratnya terpenuhi, alah tuh. Tambah beko rukunnya. Dari yang 3 balik ataupun yang 7 balik lah terpenuhi, selesai. Tapi yang tadi ta'ti arkan syurut, di antara syaratnya kita sucikan pikiran kita dari dunia. Kita sucikan hati kita untuk ingat dunia. Makanya bahasanya tuqimas sholat, mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Nah, yang ketiganya wa tuwazibu 'alaiha, tekun. Atas sholat tadi kita tekun setiap waktunya. Bukan hanya sekedar itu, tuwazibu 'alaiha fi awqatiha. Tekun kita pada waktu-waktunya. Tiba orang azan sholat, ndak ambek cahlu. Karena itu gitu. Jadi syaratnya kita tuqimas sholat itu ta'ti arkan, rukun-rukunnya kita sempurnakan. Wasyurutiha, syarat-syaratnya kita lengkapi. Sudah itu tuwazibu 'alaiha fi awqatiha. Pada waktu-waktunya itu kita laksanakan. Kita penuhi panggilan Allah. Itulah hakikat sholatnya. Karena tadi pertanyaannya tentang Islam adalah hakikat Islam. Apalagi kalau lah kita kaji lo, hakikat 2 kalimat syahadat. Beberapa waktu yang lampau lah kita singgung seketik tentang hakikat 2 kalimat syahadat tadi. Nah, itu contoh. Bapak dan Ibu sekalian, itu hak Allah, kewajiban bagi kita yang harus wajib untuk dilaksanakan. Tidak ada ndaknya. Kita ibaratkan ke Bapak dan Ibu sekalian, kita kini ke bakar raja kepada pemerintah jadi pegawai negeri. Nah, diagih nomor induk pegawai.